Seni Merubah Hidup dengan Kisah Inspirasi bagian 42. Perampok. Shichiri Kojun adalah seorang pengrajin tenun sutra. Ia tidak hanya sebagai pengrajin kain, tetapi juga seorang seniman kain. Motif-motif kain sutra rajutannya sangat indah sehingga ia menjadi sangat terkenal. Suatu senja datang seorang perampok memasuki rumah Shichiri. Perampok itu membawa sebilah pedang yang kemudian ditempelkan ke leher Shichiri. "Serahkan semua uangmu," bentak si perampok. Dengan tenang Shichiri berkata, "Semua uangku ada di laci itu, tetapi jangan ganggu aku, karena aku sedang berkonsentrasi mengerjakan tenunan sutra ini." Si perampok bergegas membuka laci lemari yang ditunjukkan oleh Shichiri. Ketika perampok itu memasukkan uang itu ke dalam tasnya, tiba-tiba Shichiri berkata, "Jangan ambil semuanya. Aku masih butuh 1/4 dari uang itu untuk membayar pajak besok pagi." Entah mengapa perampok itu menuruti saja kata-kata Shichiri. Ia hanya mengambil 3/4 uang yang ada di laci itu. Lalu perampok itu berjalan menuju pintu keluar. Saat perampok itu hampir sampai di pintu, tiba-tiba Shichiri berkata dengan lembut, "Berterima kasihlah setelah kamu menerima hadiah." Dengan setengah bingung, perampok itu mengucapkan terima kasih dan pergi meninggalkan rumah Shichiri. Beberapa hari kemudian, perampok itu tertangkap setelah melalui berbagai proses. Si perampok mengakui segala perbuatannya, termasuk menyebutkan siapa saja yang pernah dirampok. Sidang pengadilan digelar. Seluruh korban perampokan dipanggil satu persatu guna menceritakan proses perampokannya. Kebanyakan dari mereka menghujat dan mencaci maki perampok itu dengan penuh dendam. Lalu Shichiri pun dipanggil oleh hakim guna memberi kesaksian tentang proses perampokan yang menimpanya beberapa hari yang lalu. Dan Shichiri berkata, "Laki-laki ini bukan perampok. Saya memang pernah memberinya uang yang banyak sesuai dengan permintaannya, tetapi saya tidak pernah merasa dipaksa olehnya." Shichiri melanjutkan kalimatnya, "Bahkan setahu saya, ia merupakan orang yang cukup sopan. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih saat keluar dari rumah saya." Beberapa tahun kemudian, perampok itu menemui Shichiri setelah selesai menjalani hukumannya. Ia meminta agar Shichiri bersedia menjadi gurunya. Tetapi seumur hidup Shichiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai guru, karena ia memang belum pernah menjadi guru. Karena bingung tentang apa yang harus diajarkan kepada mantan perampok itu, akhirnya Shichiri hanya mengajari teknik-teknik membuat tenunan sutra, dan perampok itu pun menjadi murid yang setia hingga akhir hayat Shichiri. Pesan inspiratif yang dapat kita ambil adalah inilah yang dimaksud dengan membalas keburukan dengan kebaikan. Orang yang memiliki kemampuan melakukannya adalah orang yang nilainya berada di atas rata-rata nilai manusia. Sebagian besar orang selalu reaktif membalas keburukan dengan keburukan yang sama, bahkan tak jarang lebih buruk dari yang diterimanya. Keburukan yang dibalas dengan kebaikan lambat laun akan menghasilkan kebaikan yang sangat luar biasa. Sebaliknya, keburukan yang selalu dibalas dengan keburukan akan menghasilkan keburukan yang berkepanjangan.